Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara-saudara saya yang beragama selain Islam. Mohon diperkenalkan, nama saya Yudi Eko Cahyono, calon guru penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat Angkatan ke-7. Melalui video ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 dengan judul Budaya Positif. Bersama saya Bapak Fasilitator Wisnu Supriyadi dan pendamping saya Bapak Azhar Ismail. Selamat menyaksikan. Anda Khairul. Ya Pak. Kamu tahu Bapak panggil ke sini ada apa? Enggak tahu Pak. Oh iya. Coba kamu dari mana? Ini tadi kamu dari mana? Habis main bola Pak. Banyak teman-teman yang lain main bola ya sekarang tadi itu? Banyak Pak. Dari kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 3 juga? Iya. Cina ya, banyak sekali. Sekarang sudah waktunya belajar sekarang kan? Iya. Oh iya. Sekarang lihat, kamu gimana rasanya, keadaan kamu seperti ini rasanya? Gerah Pak. Panas Pak. Panas? Iya. Iya kan panas. Tadi kamu belum sempat cuci muka ya? Belum. Oh, panas. Gimana kira-kira teman-teman kalau kamu seperti ini, teman kamu sebangku atau teman-teman yang lain? Berisik Pak, agak bau Pak. Gimana? Berisik Pak, karena bau. Apa katanya? Bau? Iya. Nah, itu nih, kasihan teman-teman kan? Kasihan teman-teman. Terus kira-kira sebaiknya bagaimana kamu ini? Ganti pakaian. Setelah main bola ganti pakaian Pak. harus ganti baju. Iya. Iya, ganti baju. Syukur kalian mandi ya. Kamar mandi kita bersih sekali di sana. Mandi, ganti baju, kan segar kembali. Nah, habis itu masuk kelas. Nah, iya, itu bisa sebaiknya. Kalian sudah tahu sebaiknya itu bagaimana. Tinggal kalian harus tertib menjalankannya nah ya. Percuma kalian sudah paham, tapi kalau tidak dijalankan percuma. Semua ini untuk kamu sendiri anak-anak ya, bukan untuk orang lain. Untuk orang lain juga sih, untuk teman-teman kamu juga kan? Iya. Syukur kalian kalau sudah paham. Kalian sekarang mandi dulu, istirahat ganti baju dulu yang rapi, baru masuk kelas ya anak-anak ya. Baik, silakan lakukan. Kami minta maaf Pak. Ya, jangan diulangi lagi ya, Pak. Oke. Baik, tadi yang paling cepat mengerjakan pekerjaannya tugas tadi siapa? Si Akbar. Sekarang Bapak kasih hadiah pulpen. Silakan Akbar, maju ke depan. Pulpennya harganya 3 juta ya. Selamat Akbar. Tepuk tangan anak-anak untuk Akbar. Apa minta perhatian? Utar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita mulai kegiatan kita pagi ini dengan membaca sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang saya sayangi semuanya, hari ini Bapak ajak kalian untuk membuat keyakinan kelas anak. Pernah dengar apa itu keyakinan kelas? Tidak. Belum pernah dengar ya? Kalau peraturan kelas pernah dengar apa belum? Iya, itu yang kalian semuanya. Ini ya anak ya. Ini adalah peraturan sekolah ya. Ini peraturan sekolah. Jadi peraturan sekolah ya sama dengan peraturan kelas kamu. Setiap kelas sudah ditempel. Jadi banyak sekali peraturan itu anak ya. Iya. Kita nanti kita bikin keyakinan kelas. Terus apa sih bedanya peraturan kelas sama keyakinan kelas? Bapak jelaskan anak ya? Iya. Kalau ada peraturan, misalnya gini, peraturan kalian semua yang berkendara sepeda motor harus memakai helm. Itu kan peraturan kan? Iya. Kalau tidak memakai helm ditilang atau didenda kan? Apa keyakinannya di situ?
Keyakinannya adalah menjaga keselamatan. Menjaga keselamatan itulah yang itu sebuah keyakinan kalian semuanya. Ngerti ya? Bapak kasih contoh di sini. Misalkan melakukan ini ada pelanggaran, dilarang melakukan keributan atau kegaduhan di sekolah. Itu kan peraturannya kan? Iya. Dilarang melakukan kegaduhan. Apa keyakinan di dalam peraturan di situ? Apa keyakinannya kira-kira? Apa keyakinan di dalam dilarang kegaduhan? Apa keyakinannya? Kira-kira kata-katanya yang pas apa nak? Mencintai apa? Mencintai sama boleh. Mencintai apa? Kedamaian. Ya begitu ya? Iya. Misalkan mencintai sama teman ya nak ya? Iya. Sama teman. Itulah sebuah keyakinan. Jadi apa yang kamu yakini? Jadi gitu ya? Sudah paham semua belum anak-anak? Sudah. Bapak minta kalian menuliskan satu keyakinan kalian yang akan diterapkan di dalam kelas ini, yang nanti akan dikumpulkan menjadi sebuah keyakinan ke kelas. Jelas anak-anak? Nah, jadi kalian tuliskan satu. Dari mana kalian menuliskannya itu? Kalian boleh mengambil dari peraturan sekolah sini. Jelas? Bapak bagi satu-satu ada ya? Silakan disut saya Meko bagikan satu-satu. Oh. Eksamen na mau. Oke, silakan kalian tulis sebuah keyakinan yang menurut kamu bisa diterapkan di kelas kalian. Boleh mengambil dari peraturan ini, seperti tadi contohnya. Nah, silakan. Bapak tunggu ya, Bapak kasih waktu sekitar 10 menit. Coba di. Yo. Oh. Bapak sud dulu. Gimana? Sudah selesai kalian semua, Nana? Sudah. Bapak kumpulkan satu persatu. Yuk, tolong ditaruh di depan mejanya masing-masing. Iya, Pak. Terima kasih. Ada. Ini Pak. Terima kasih. Banyak sekali. Dua. Sudah ya? Sudah. Oke. Cut. Sudah? Oke. Sudah? Baik, Bapak akan menuliskan keyakinan kelas ini di papan tulis. Nah ya, nanti selanjutnya kalian atur yang bagus, mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, kalian atur, kemudian tulis di kertas kuarto yang besar anak-anak ya. Nah, kita nanti tulis sama-sama, baru kita sampaikan di kelas kalian di sini nanti ya. Sementara Bapak kumpulkan dulu di papan tulis ini dulu ya. Baik. Keyakinan kelas 11 UPS 1. Nomor 1 menghargai mencintai kebersihan. Mencintai kebersihan. Yang kedua, menghargai pendapat teman.
Yang ketiga, mencintai keseragaman moral. Iya, yang hari. Malah hari guys. Kebersamaan, saya gabungkan kata-katanya kalau sama, nanti Bapak tidak usah tulis sana ya. Iya. Menjaga kesehatan. Keindahan. Menerima perbedaan. Menerima perbedaan. Iya. Baik anak-anak, dari semua yang kamu tuliskan, Bapak bisa simpulkan menjadi 10 ini keyakinan kelas kalian. Bapak bacakan ya anak-anak ya. Yang pertama, mencintai kebersihan. Yang kedua, menghargai pendapat teman. Yang ketiga, mencintai keseragaman sekolah. Yang keempat, mencintai kebersamaan dan kebersamaan. Yang kelima, menyayangi alam sekitar. Yang keenam, menjaga kesehatan. Yang ketujuh, mencintai kehidupan. Yang kedelapan, menerima perbedaan. Yang kesembilan, mencintai perdamaian. Yang kesepuluh adalah menjaga itulah keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati. Nanti kalian tuliskan di dalam selembar kertas kuarto yang besar ya. Kemudian ditempel di kelas kalian. Baik, Bapak akhiri, senang sekali kalian sudah buat keyakinan kelas kalian. Kita terapkan apa yang kalian yakini anak-anak ya. Kalian terapkan menjadi sebuah
menjadi sebuah budaya di dalam sekolah kalian ya. Itulah yang bisa saya sampaikan Bapak ini sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah, kami berdua ke sini perlunya mohon izin kepada Bapak untuk kami mengadakan acara kegiatan aksi nyata berupa pengimbasan materi budaya positif yang insya Allah kami akan laksanakan budaya positif oleh calon guru penggerak Bapak Yudi Eko Cahyono, Sarjana Teknik, dan Ibu Sapriawati, Sarjana Pendidikan Guru. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Lambu, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Dr. Andus Rider. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, serta yang kami banggakan Bapak dan Ibu calon guru penggerak SMA Negeri 2 Lambu. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat bersilaturahim dalam rangka satu kegiatan yang sangat luar biasa yang diselenggarakan oleh dua calon guru penggerak kita, yakni sosialisasi konsep budaya positif. Selanjutnya salam dan salawat kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa istiqomah melaksanakan sunnah dan ajaran beliau, yang mudah-mudahan nanti di akhir kita semua mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, di SMA 2 Lambu ini ada dua calon guru penggerak, yakni Bapak Yudi Eko Cahyono, Sarjana Teknik, dan Ibu Sapriawati, Sarjana Pendidikan Guru. Jadi pada pagi hari ini mereka akan melaksanakan sosialisasi tentang konsep budaya positif, yang mudah-mudahan dari hasil sosialisasi mereka kita mampu ambil pelajaran untuk kita ibaskan dalam kehidupan kita atau dalam proses pembelajaran yang kita laksanakan nanti. Namun sebelumnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas waktu dan kesempatan yang telah hadir di ruang guru SMA Negeri 2 Lambu. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Lambu, dalam hal ini disampaikan oleh atau diwakili oleh Bapak Dr. Andus Rider. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Lambu yang kami hormati, Bapak Ibu guru beserta teman-teman pegawai SMA Negeri 2 Lambu
yang kami hormati, mari sejenak kita untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi ini begitu banyak nikmat karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita, sehingga kita berada di tempat ruangan guru SMA Negeri 2 Labu dalam rangka kita mengikuti satu kegiatan yang dilaksanakan oleh teman kita Bapak Edi Bapak Yudi Eko Cahyono SP bersama Ibu Satriawan SPD. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang selalu istiqomah di dalam menjalankan perintahnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, lebih awal kami mewakili kepala sekolah menyampaikan terima kasih atas kesediaannya waktu Bapak Ibu guru untuk berada di ruangan ini dalam rangka kita bersama untuk mengikuti satu kegiatan dari teman-teman calon guru penggerak. Salah satu yang menjadi pembahasan mereka pada kesempatan ini adalah membangun budaya positif. Bapak Ibu, apa yang mereka miliki selama mereka menjadi anggota calon guru penggerak itu adalah tentu saja hal-hal yang terbaik yang harus mereka wariskan, mereka tularkan kepada semua guru yang ada di SMA Negeri 2 Labu. Jadi budaya positif itu adalah budaya yang sudah kita miliki. Pada kesempatan ini kita diminta oleh mereka agar budaya itu kita tingkatkan. Salah satu contoh mungkin yang menjadi budaya kita sebagai orang Islam, ketika kita bertemu berpapasan, kita diwajibkan untuk membawa salam. Itu adalah salah satu contoh kecil budaya positif yang harus kita kembangkan, terutama di ruang lingkup SMA Negeri 2 Labu ini. Jadi ketika kita berpapasan dengan teman-teman sesama guru, dengan siapapun, jadi kita diharapkan oleh teman-teman yang sudah menjadi guru penggerak ini untuk selalu mengembangkan budaya positif, terutama membawa salam ketika kita berpapasan. Bapak Ibu guru yang kami hormati, nanti secara lebih luas apa makna, apa dampak, pengaruh dan sebagainya tentang budaya positif secara lebih luas nanti akan disampaikan oleh teman-teman kita sebagai calon guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas tersedianya waktu di dalam mengikuti kegiatan ini. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 2 Labu, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Andus Ridha. Kepadanya disampaikan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita masuk kegiatan atau acara inti, yakni sosialisasi konsep budaya positif. Dalam hal ini yang akan menyampaikan atau menyampaikan yang pertama, dimohon kesediaan dari shoot dulu peserta. Sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada saya, kepada kita semuanya, untuk dapat melakukan kegiatan hari ini dengan sehat walafiat. Kemudian terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Guru serta rekan-rekan tata usaha yang sudah bersedia hadir dalam acara ini. Kemudian saya awali kegiatan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini saya melanjutkan paparan yang disampaikan oleh Ibu Safriyawati karena ada dua CGP, ada dua calon guru penggerak di sini untuk menyampaikan materi. Yang pertama saya sampaikan dulu pemahaman kita bahwa saya berdiri di sini bukan mau menggurui, karena saya mendapat tugas sebagai calon guru penggerak untuk mengadakan pengibasan begitu. Jadi bukan karena saya terpandai di sini terus kemudian memberikan sesuatu kepada Bapak Ibu guru. Mohon dipahami bahwa saya hanya melakukan tugas untuk menyampaikan pengibasan dari materi yang ada di dalam calon guru penggerak. Ya. Saya mengulang sedikit tentang yang kita akan membahas tentang budaya positif. Yang perlu dipahami dari budaya positif adalah bahwa budaya itu bukan hanya tarian, bukan hanya pakaian, bukan makanan, bukan Bapak Ibu. Yang perlu kita pahami bahwa budaya itu adalah semua tingkah laku kita, cara berbicara kita, juga semua tindakan yang kita lakukan itu adalah merupakan budaya kita. Nah, budaya positif ini harus kita mulai bentuk sejak awal lebih baik, karena banyak sekali budaya yang dari luar yang sudah menggerogoti budaya kita, seperti bahasa sendiri. Sekarang yang lagi ngetren itu bahasa yang sangat jelek sekali. Apa Bu? Kalau ada kamu nanya, ya seperti itulah budaya yang sangat jelek yang harusnya kita tiadakan, yang harus kita sampaikan kepada siswa bahwa itu adalah budaya yang jelek, janganlah diikuti, sekedar kita tahu saja. Ya, mungkin saya sudah merasa begitu juga begitu saya menyatakan pertanyaan sama siswa itu siswanya langsung bertanya seperti itu, secara nyengir lagi, ya kan, nggak enak sekali kan Bapak Ibu. Ya. Kemudian apa yang ada di dalam budaya positif kita itu? Yang pertama di situ ada materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya ada restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Nah, ujungnya dari semua kegiatan ini ada di sini Bapak Ibu guru. Jadi ya, saya perbaiki slide-nya dulu Pak. Iya. Dari semua kegiatan yang kita lakukan ini ujungnya ada di keyakinan kelas kita. Yang pertama kita berusaha memahamkan pada diri kita dan murid-murid kita untuk melakukan disiplin. Yang pertama kita harus pahamkan dulu dari diri kita. Kemudian bagaimana cara kita memahamkan ke siswanya itu dengan melalui segitiga restitusi. Kemudian caranya itu dengan menerapkan kita 5 posisi kontrol ini, yaitu ya
dengan menerapkan 5 positif kontrol yang ujung-ujungnya nanti semua siswa itu akan mempunyai keyakinan kelas, mempunyai keyakinan kelasnya, atau mempunyai keyakinan dalam dirinya masing-masing untuk melakukan kedisiplinan. Selanjutnya, iya, di sini yang perlu kita pahamkan dalam motivasi, bahwa motivasi itu yang paling berpengaruh adalah motivasi intrinsik, ya, motivasi dari dalam. Kemudian kalau motivasi yang biasanya kita lakukan selama ini Bapak Ibu Guru, secara tidak sadar ternyata kita itu melakukan motivasi ekstrinsik semuanya. Nah, sedangkan motivasi intrinsiknya kadang kita kelewat membina siswa kita itu melakukan motivasi intrinsik. Nah, apa efeknya? Apa bedanya motivasi intrinsik sama ekstrinsik? Kalau motivasi intrinsik itu motivasi yang dari dalam, dia akan sepanjang hayat akan mereka yakini atau kita yakini. Sedangkan ekstrinsik dia sifatnya hanya sementara saja. Jadi nanti kalau kita memberikan arahan kepada siswa atau motivasi, sebaiknya kita mengikuti 5 posisi kontrol yang nantinya akan bisa membentuk motivasi intrinsik itu. Kemudian ini ilusi-ilusi kita ya semua yang pernah kita lakukan, terutama saya, mungkin Bapak Ibu Guru beda. Saya sendiri bahwa saya mempunyai ilusi seperti itu, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ini yang kita lakukan semuanya ini sebenarnya tidak baik. Sebenarnya tidak baik karena hanya menguatkan secara ekstrinsik saja. Kemudian di ini ada kata stimulus respon, kemudian teori kontrol. Nah, stimulus respon ini kita harus merubah paradigma kita. Pola pikir kita dari stimulus respon menjadi teori kontrol di sini. Jadi kalau kita menangani siswa yang bermasalah, kita harus tanamkan ke dalam diri kita dulu bahwa kita berada dalam teori kontrol ini, bukan dalam stimulus respon ini. Itu. Kemudian apa makna kata disiplin? Ya kalau bersama Ibu, makna kata disiplin adalah sebuah di mana diri kita itu merasa bertanggung jawab, mempunyai tanggung jawab kepada diri sendiri. Jadi bukan disiplin itu bukan tidak datang tepat waktu, kemudian selalu mengerjakan tugas-tugasnya. Selama itu kan gitu, tapi maka disiplin adalah bertanggung jawab pada dirinya sendiri untuk cita-cita luhur yang telah dicita-citakannya. Jadi gitu. Jadi kita semua terutama kita semua pasti mempunyai cita-cita luhur, mempunyai budaya. Jadi kita punya keyakinan, bertanggung jawab dengan keyakinan kita sendiri itu makna disiplin. Kemudian, nah ini makna merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Yaitu maksudnya diri kita sendiri yang harus bisa memerintah diri kita ini untuk mencapai cita-cita kita dan untuk mencapai budaya yang kita inginkan. Oh, di sini ada gambar Bapak Ki Hajar Dewantara kan? Bapak Ki Hajar Dewantara ini tentu pemikiran beliau yang mendasari semua kegiatan kita ini dan semua dasar-dasar dari pemikiran beliau yang mendasari dunia pendidikan kita. Mungkin saya hanya bisa mencontoh beliau dari kopiahnya saja ini Bapak Ibu Guru. Saya tidak bisa mengikuti pola pikirnya. Sementara saya hanya bisa mengikuti songkoknya saja yang ada. Makna merdeka sudah jelas di sini beliau sampaikan. Kemudian tentang disiplin juga, bahwa beliau sampaikan juga bahwa jika disiplin tidak
jika diri kita tidak bisa mendisiplinkan diri, nah kita perlu orang lain untuk mendisiplinkan. Tentu pemerintah juga bisa mendisiplinkan kita, orang lain juga perlu mendisiplinkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan universal sebenarnya banyak sekali nilai kebajikan universal, tapi dalam dunia pendidikan kita mengenal 6 profil pelajar Pancasila ini, yaitu beriman, mandiri, beragam kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, kemudian kita lanjut ke teori motivasi perilaku manusia. Ya, seperti saya sampaikan pertama, di sini ada motivasi internal, motivasi eksternal, kemudian motivasi internal. Ya, ini jelas di sini. Yang paling baik adalah motivasi internal di sini, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, ya. Selanjutnya, judul materi yang baru adalah dihukum oleh penghargaan. Iya, di sini judulnya sangat kontroversi sekali, yaitu dihukum oleh penghargaan. Padahal semua kita itu sangat senang dengan penghargaan, tapi kok malah kenapa kita itu dihukum oleh penghargaan? Sudah disampaikan sama Ibu Sabriawati bahwa contoh-contohnya di sini semuanya sudah disebutkan sama beliau. Hanya beberapa tadi yang mungkin kurang, yaitu di sini mungkin yang kurang tadi tentang penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Di sini semua itu berdasarkan percobaan, ya, berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan di dalam beberapa anak itu, ternyata kesimpulannya seperti ini. Jadi ini bukan perkataan dari Ki Hajar, bukan, tapi berdasarkan percobaan yang telah dilakukan oleh peneliti. Bentuk program, kemudian ini bentuk program kebajikan atau apresiasi seperti disampaikan tadi juga sama Ibu Sam tadi. Beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Ini yang bisa kita lakukan untuk memberikan penghargaan kepada siswa kita. Jadi kalau kita memberikan hadiah gitu, sebenarnya boleh, hadiah atau penghargaan itu boleh, asalkan tidak merusak motivasi intrinsiknya. Boleh, tapi tidak dilarang, asalkan hadiah itu tidak merusak motivasi intrinsiknya. Kalau menurut saya hadiah seperti pulpen itu kan boleh diberikan, karena dengan adanya pulpen itu dia bisa pakai untuk digunakan untuk belajar begitu. Tetapi kalau hadiah berupa penghargaan piala atau itu sebenarnya kurang tepat sebenarnya, karena dia tidak menambah motivasi intrinsiknya seperti piala itu kan, tidak bisa dimanfaatkan begitu. Kemudian contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Oh ya, ini sudah saya lewati. Kemudian ada sini kemudian kita bahas tentang hukuman dan konsekuensi. Apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu dilakukan secara mendadak biasanya tanpa kompromi. Tapi kalau konsekuensi itu sudah ada aturannya sendiri, Bapak Ibu. Jadi sudah ada aturannya, hingga kita melaksanakan aturan tersebut. Konsekuensinya apa? Tapi kalau hukuman itu seperti maunya sendiri dari kita. Jadi tidak ada kesepakatan, atau kita berikan hukuman secara mendadak sepihak dari kita. Tentu hukuman sangat menyakitkan. Konsekuensi pun baik, tapi konsekuensi itu pun kurang tepat di dalam dunia kita sekarang ini. Nah, ada 3 yang perlu kita bahas di sini. Tiga hal sebenarnya, Bapak Ibu, yaitu antara hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi kan.
hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari ketiga hal tersebut, yang paling efektif adalah restitusi. Dari ketiga hal tersebut, yang paling efektif adalah restitusi ini. Kenapa konsekuensi tidak tepat? Dia pun tetap meninggalkan bekas yang tidak bagus kepada siswa. Walaupun peraturannya sudah ada dan kita sepakati, tetapi tetap meninggalkan bekas yang tidak baik juga. Nah, jadi yang paling tepat kita lakukan adalah restitusi ini. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Gitu. Jadi usaha kita untuk meyakinkan kepada dirinya untuk kembali meyakini apa yang siswa itu, untuk kembali ke keyakinan mereka, begitu. Selanjutnya, ya ini sudah saya sampaikan tentang hukuman, konsekuensi, restitusi. Apa itu perbedaannya? Di sini sudah sangat jelas. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu sampai baca juga di dalam WA group. Insya Allah akan kita share setelah ini. Silakan dipahami lebih lanjut di waktu Bapak Ibu guru senggang nanti. Kemudian materi yang selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini tentu sebuah kata-kata yang baru dari saya, terutama setelah saya mengikuti CGV ini. Kata-kata ini baru saya kenal. Selama ini saya hanya mengenal tentang peraturan kelas saja. Kemudian apa sih bedanya keyakinan kelas sama peraturan kelas? Sebenarnya semuanya itu bagus. Peraturan kelas itu hanya kalau semacam buah itu dia hanya di kulitnya saja. Sedangkan keyakinan kelas itu seperti ruhnya itu kan. Nah, jadi jangan setelah kita membuat keyakinan kelas kita membuang tentang peraturan kelas. Peraturan kelas tidak untuk disingkirkan atau tidak untuk dibuang, tapi kita membentuk keyakinan kelas berdasarkan peraturan kelas tersebut. Begitu. Jadi biarlah mereka berdampingan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas merupakan roh dari peraturan kelas tersebut. Kemudian ya di sini ada peraturan kelas, kemudian di atasnya ada keyakinan kelas, lebih luas lagi tentang lingkungan positif, dan diharapkan semua dari anggota seluruh siswa kita itu mempunyai budaya yang positif. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelasnya. Selanjutnya, dalam membentuk keyakinan kelas, kita itu mempunyai dua metode, yaitu dengan menggunakan tabel T dan tabel Y. Dengan tabel T dan tabel Y, semuanya sama Bapak Ibu Guru. Silakan menggunakan salah satu di bawah ini juga tidak apa. Silakan kita gunakan sama-sama tabel T dan tabel Y. Contohnya di sini kata hormat, kita menggunakan salah satu contoh saja dengan tabel T saja. Di dalam kata hormat itu ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ya, yang paling baik di sini adalah kita menggunakan tidak tampak seperti. Ya, jangan kita kebalik Bapak Ibu ya, maaf kebalik. Kita menggunakan tampak seperti dan kita tidak boleh menggunakan tidak tampak seperti. Kenapa? Kalau kita menggunakan kata-kata tidak tampak seperti, itu ada kata-kata negatif di situ. Kita tidak boleh menggunakan kata-kata negatif dalam keyakinan kelas ya, Bapak Ibu. Walaupun maknanya sama, tapi kita tidak berusaha sebaiknya kita menggunakan kata-kata yang positif, begitu. Jadi
datang tepat waktu kan lebih positif daripada sering hadir terlambat. Secara psikologis, kalau kita mendengar kata terlambat, malah siswa itu cenderung dalam bawah sadar pikirnya nanti terlambat itu yang dia yakini, iya kan? Nah, makanya kita tidak boleh menggunakan kata-kata tidak tampak seperti. Kemudian, ya, ini Bapak, kalau Bapak Ibu mungkin sudah paham tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas. Selanjutnya saya sampaikan tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tentu semua dari kita itu beraktivitas tentu atau melakukan suatu kegiatan, melakukan suatu perbuatan, tentu semuanya mempunyai dasar mempunyai alasan sendiri-sendiri kan Bapak Ibu mempunyai alasan semuanya masing-masing. Nah, di sini ada 5 yang mendasari kenapa kita berbuat sesuatu, yaitu yang pertama yaitu untuk bertahan hidup atau survival, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan atau power, yang keempat kebebasan, freedom, kemudian kesenangan atau fun. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham semuanya ini dengan kata-kata ini, sangat jelas sekali di sini. Saya akan melewatinya. Kemudian, yang perlu kita ketahui di sini bahwa kalau kita menerapkan 5 posisi kontrol kepada siswa, kita harus kembali lagi, kita harus kembalikan ke dalam pikiran kita apa sih yang mendasari anak tersebut berbuat sesuatu. Jangan langsung kita marah-marah dahulu, langsung kita hantam atau kita keluarkan kata-kata jelek, tapi kita harus kembalikan dulu dalam diri kita. Kira-kira kita cari dulu lah, kita cari tahu dulu apa sih dasar mereka berbuat seperti itu gitu. Jangan keburu nafsu marah-marah dulu, jadi kita cari dulu. Baru kita setelah cari tahu apa alasannya, baru kita tangani. Ya, itu tentang kebutuhan dasar manusia. Makanya kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia ini agar kita bisa mengontrol kita untuk selanjutnya menangani siswa yang bermasalah. Kemudian eksplorasi konsep tentang 5 posisi kontrol. Ini Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini ada 5 posisi kontrol. Apa sih 5 posisi kontrol? Yaitu 5 cara yang biasanya kita lakukan, aliran kebiasaan yang biasanya kita lakukan dalam menangani siswa-siswa yang berbuat masalah, siswa-siswa yang mempunyai berbuat sesuatu yang melanggar peraturan begitu. Siswa melanggar peraturan biasanya ini yang kita berikan, yaitu menghukum, kemudian kedua membuat orang merasa bersalah, kemudian kita bertindak sebagai teman, kemudian kita bertindak sebagai pemantau, dan kita bertindak sebagai manajer. Dari semua yang kita lakukan selama ini, tentu yang paling baik adalah kita sebagai manajer. Ya. Sebagai manajer adalah posisi yang paling baik kita lakukan kepada anak. Apakah semuanya salah? Saya tidak bisa mengatakan bahwa menghukum itu salah, tidak bisa, karena kita pun tentu menerapkan hukuman kepada tidak ke semua yang melanggar peraturan. Tentu pun kita mempunyai kesepakatan hukuman itu tetap diperlukan bagi pelanggar yang memang sudah tidak bisa kita arahkan ataupun sudah tidak bisa kita usahakan lagi untuk menanganinya secara menggunakan manajer. Mungkin kita perlu contoh sedikit
satu saja, tidak perlu banyak-banyak dari salah satu ini. Dari kelima posisi ini harus kita pahami satu-satu. Contohnya saja. Ini yang pertama yaitu menghukum. Di sini menghukum ini hasilnya yang bila kita lakukan menghukum, yaitu kemungkinan murid akan marah dan menendam atau bersifat agresif. Tentu ya, karena mereka pun tidak mau dihukum, dia akan dendam dengan kita. Kalau posisi membuat merasa bersalah, hasil yang kita dapatkan yaitu murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan bapak atau ibu guru dan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Itu yang dirasakan oleh murid-murid kita nanti kalau kita menerapkan sebagai membuat mereka merasa bersalah. Kemudian kalau kita menerapkan sebagai teman, apakah baik? Tentu sangat baik. Siswa pun juga senang, tapi hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Tapi nanti dampaknya akan mengandalkan guru tersebut untuk membantunya, dan apabila guru tersebut tidak ada, tentu murid akan kesulitan atau kebingungan mendapatkan tautan untuk sebagai sandaran untuk berbuat sesuatu begitu. Selanjutnya, kalau kita menerapkan pemantau, hasilnya seperti apa? Yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal dalam kelas dalam waktu istirahat dan mengerjakan tugas. Oh iya. Jadi kalau kita menerapkan sebagai pemantau, kita ketergantungan nanti ya Bapak Ibu guru ya. Jadi siswa kita tergantung dengan kita, dan apabila kita tidak ada, mereka pun akan melanggar peraturan tersebut. Selanjutnya, kalau kita menerapkan sebagai posisi manajer, apa yang terjadi? Kalau kita menerapkan sebagai manajer, fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu tidak perlu terjadi. Jadi dengan menerapkan kita sebagai manajer, tentu motivasi internal dari siswa kita akan terbentuk. Jadi saya sampaikan lagi bahwa posisi sebagai manajer adalah posisi yang paling tepat bila kita menangani siswa yang bermasalah. Selanjutnya, segitiga restitusi. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Sama dengan lima posisi ini adalah lanjutan dari 5 posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kalau kita menerapkan sebagai manajer, maka segitiga restitusi ini langkah-langkahnya harus menggunakan segitiga restitusi ini ya Bapak Ibu. Ya, yang di sini adalah yang pertama adalah validasi kebutuhan. Nah, yang kedua adalah menanyakan keyakinannya. Yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Nah, contohnya sudah jelas di sini. Bapak katakannya di sini adalah, jadi contohnya bahwa contoh dari menstabilkan identitas itu bagaimana? Kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu salah satu contoh-contoh dari kata-kata menstabilkan identitas.
Ya, yang kemudian validasi kebutuhan. Jadi sebelum kita sebelum kita menanamkan keyakinan, kita tanya dulu kebutuhan anak-anak, karena kita sudah tahu tadi apa tentang kebutuhan dasar tadi kan, 5 kebutuhan dasar anak tadi. Nah, kita tanyakan kira-kira kebutuhannya itu apa. Baik Bapak Ibu Guru, selanjutnya materi kita adalah tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan kalau kita akan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Tadi sudah saya sampaikan bahwa posisi yang terbaik adalah sebagai manajer. Jadi kita menggunakan langkah-langkah seperti berikut ini, segitiga restitusi berikut ini. Yang ada 3, yaitu yang pertama validasi kebutuhan, yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Dari ketiga ini sebenarnya mana yang kita dulukan tidak ada, mana yang harus kita dulukan tidak ada. Silakan kita bisa mengambil semua ini, mulai dari mana bisa. Pun tidak harus tiga-tiganya kita lakukan, karena kita bisa hanya menerapkan salah satu dari sisi segitiga pun kita bisa terapkan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian contohnya saja mungkin saya sampaikan contohnya dari kata-kata dari segitiga restitusi ini mungkin. Ini contohnya validasi kebutuhan. Contohnya yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, itu kata-kata yang bisa kita berikan. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu tentang validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan, yaitu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, itu menanyakan dulu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, itu. Kemudian menstabilkan identitas. Contohnya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, dengan menstabilkan identitas, tentu siswa sudah tidak merasa takut dulu kan? Tidak merasa takut dan tidak merasa dirinya paling buruk begitu. Jadi, oh ternyata teman-teman saya ada yang berbuat seperti saya. Jadi, jadi dia tidak terlalu berkecil hati begitu, membesarkan hatinya. Silakan kita terapkan segitiga ini. Mulai dari mana terserah kita, kemudian sebagian pun kita bisa menerapkannya, tidak harus tiga-tiganya. Ini ada hanya contoh-contoh dari kata-kata, dari menstabilkan identitas. Ini contoh dari validasi kebutuhan, kata-katanya. Mungkin kita bisa berimprovisasi. Satu contoh dari tadi pun sudah cukup dan sudah cukup bagi Bapak Ibu Guru untuk improvisasi selanjutnya. Kemudian menanyakan keyakinan, ini contohnya. Iya. Setelah ini adalah materi terakhir dari kita. Semoga dari segitiga restitusi ini tujuan dari budaya positif dapat kita capai. Demikian Bapak Ibu Guru, materi yang bisa saya sampaikan ya berasal dari materi calon penggerak budaya positif modul 1.4. Mungkin ada beberapa tanggapan dari Bapak Ibu Guru. Silakan memberikan tanggapan atau sesuatu yang perlu disampaikan. Silakan Bapak Ibu Guru. Pak Martin, Pak Judin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun pertanyaan saya dari segitiga restitusi tadi,
apa saja nilai-nilai yang salah satu contoh ya Pak ya, nilai-nilai yang disepakati dalam segitiga restitusi tadi. Ya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Dari rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru, mungkin ada yang menanggapi pertanyaan Bapak Sujudin? Silakan. Silakan. Contoh dari nilai-nilai yang ada di dalam segitiga restitusi. Terima kasih. Saya akan mencoba menjelaskan contoh dari segitiga restitusi nilai yang kita dapatkan dari segitiga restitusi tadi. Nah, segitiga restitusi kita tahu dari tadi itu dari penjelasan Pak Eko, itu beda dengan hukuman dan konsekuensi. Kita itu lebih mencari memperbaiki kesalahan dari siswa, bukan memberi hukuman dari kesalahan siswa. Dan nilai di sini itu nilai yang kita bangun itu adalah motivasi untuk siswa. Itu nilai yang kita mau gali di sini. Siswa itu bukan tidak merasa, mereka itu tidak merasa takut karena hukuman, tapi tidak juga itu termotivasi karena penghargaan, tetapi benar-benar itu keinginannya dia. Nah itu yang kita gali. Contohnya seperti kasus. Nah kasus siswa datang terlambat. Nah, datang terlambat ini, aturan sekolah sudah ada, kita masuknya jam 7.15, tetapi siswanya datang terlambat. Nah, dia ini tidak takut terhadap aturan. Nah, jadi, kita pas nyampe siswanya datang terlambat ini kita hukum. Nah, ini kemungkinan besoknya siswa datang cepat itu bukan karena dia itu ada keinginannya untuk berubah, tetapi karena takut kemarin sudah dihukum datang terlambat. Nah, dengan segitiga restitusi kita coba cari tahu dulu kenapa siswa ini datang terlambat. Dan kita gali alasannya dia, kemudian apa kalau kita sudah dapatkan apa alasannya, dia datang terlambat itu. Nah kalau sudah kita tahu alasannya, kita coba gali lagi. Nah apa yang dia dapatkan, apa yang dia kekurangan dia itu kalau datang terlambat. Nah kemudian setelah dia tahu, kita tanyakan, ini hanya tanyakan saja. Nah kalau kamu datang terlambat, nah apa yang kamu rasakan? Nah kalau dia rasakan itu lebih banyak yang negatifnya, nah kita gali di situ, kita gali keinginannya dia itu untuk berubah. Nah kemudian setelah dia itu tahu ternyata dia punya sisi negatif karena datang terlambat, nah kita coba buka keyakinannya dia. Kamu bisa nggak untuk berubah? Ya kamu tahu kalau datang terlambat itu ada kekurangan negatifnya. Nah, coba kamu kita keyakinan kamu itu untuk bisa berubah. Kita gali itu dengan keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas kita sudah buat itu. Sedangkan keyakinan kelas itu mereka masing-masing membuat guru dengan siswa yang ada di dalam kelas. Ketika dia tahu keyakinannya, kemudian dia gunanya dia itu untuk datang cepat itu apa? Nah akhirnya dia itu bisa untuk besok-besoknya atau selanjutnya itu ada tumbuh motivasi dalam dirinya itu, bukan karena takut hukuman, bukan juga karena dia dikasih penghargaan, tapi benar-benar tumbuh motivasi intriksinya atau dalam diri itu untuk datang cepat. Mungkin itu penjelasan saya tentang contoh dari segitiga restitusi. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Satriawati yang sudah membantu saya menjawab pertanyaan dari Bapak Sujudin. Saya rasa sangat jelas sekali. Hanya saya perlu menggarisbawahi bahwa nilainya apa? Bahwa nilainya itu anak-anak kalau kita lakukan segitiga restitusi tentu lebih paham tentang motivasi intrinsiknya itu saja, lebih memahami nilai intrinsiknya.
dan dia mulai sadar nilainya di situ, nilainya dan nilai kesadaran diri dari dalam itu saja. Itu saja yang bisa saya berikan. Saya akhiri acara ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir dalam acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.